Pernah nggak sih, kamu baru buka media sosial 5 menit, tiba-tiba kamu merasa hidupmu ada yang kurang? Ketika kamu melihat teman sudah lulus, ada yang sudah menikah, ada yang beli mobil, ada yang sedang liburan, terus kamu cuma bisa bilang, kok hidup mereka lebih sukses ya daripada aku? Kalau kamu merasa seperti itu, tenang, kamu tidak sendirian. Karena ternyata otak manusia memang punya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi, kenapa bisa begitu? Otak memang suka membandingkan. Sejak zaman dahulu, membandingkan adalah cara otak bertahan hidup. Zaman dahulu, manusia harus tahu siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih cepat, dan siapa yang lebih aman diikuti. Otak memakai perbandingan untuk mengambil keputusan. Masalahnya, sekarang kita hidup di era media sosial. Dalam waktu 10 menit scrolling, kita bisa melihat ratusan orang yang tampak lebih sukses. Padahal, kenyataannya yang kita lihat hanyalah highlight kehidupan mereka, bukan cerita mereka secara lengkap. Kita membandingkan kehidupan asli kita dengan versi terbaik milik orang lain, dan itu gak akan pernah adil. Bayangkan, kamu sedang mengikuti lomba lari, tapi kamu terus melihat pelari lain. Apa yang terjadi? Kamu bukan makin cepat, justru kamu makin sering tersandung. Media sosial memperbesar perasaan itu. Pada dasarnya, algoritma media sosial suka menunjukkan orang yang cantik, orang yang kaya, yang sukses, yang viral. Karena itulah yang membuat kita akan terus menonton. Lama-lama, otak kita mulai percaya, oh aku kalah, padahal belum tentu. Ingat, tidak semua terlihat bahagia benar-benar bahagia. Ada yang sedang berutang, ada yang sedang stres, ada yang sedang kehilangan arah. Akan tetapi, hal itu jarang mereka posting. Saat terlalu sering membandingkan, kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang salah. Padahal, nilai dirimu tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah followers atau berapa sukses pencapaian orang lain. Yang paling berbahaya bukan kalah dari orang lain, tapi kamu yang merasa tidak pernah cukup setiap hari. Kenapa membandingkan diri bikin capek? Karena tidak akan ada garis finish. Hari ini iri pada motor, besok iri pada mobil, lanjut pada sebuah rumah, kemudian iri jabatan, dan selanjutnya tidak akan pernah selesai. Setelah mencapai satu target, otak kita akan langsung mencari orang yang lebih tinggi lagi. Itulah yang disebut hedonic adaptation. Kita cepat terbiasa dengan apa yang sudah dimiliki. Pada akhirnya, kita lupa untuk menikmati perjalanan sendiri. Padahal, setiap orang itu punya waktu yang tumbuh yang berbeda-beda. Sebuah bambu butuh bertahun-tahun sebelum tinggi. Rumput tumbuh dengan cepat, tapi antara bambu dan rumput tidak bisa dibandingkan. Begitu pula dengan hidup. Ada yang sukses di usia 20 tahun. Ada juga yang baru menemukan jalannya di usia 20 tahun. Dan dua-duanya tetap berhasil. Cara berhenti membandingkan diri. Cara pertama, kurangi konsumsi yang membuat merasa buruk. Bukan berarti berhenti bermain media sosial, tapi kamu bisa memilih apa yang kamu konsumsi. Cara kedua, bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Rayakan setiap kemajuan kecil. Misalnya, kamu bangun lebih pagi.
kamu belajar dengan fokus selama 30 menit, kamu bisa olahraga sebentar, semua itu merupakan kemajuan. Cara yang ketiga, latihlah rasa syukurmu. Semakin sering kamu bersyukur, semakin sedikit ruang untuk iri hati. Ingat, hidup itu bukan perlombaan. Tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, mungkin kamu hanya sedang melihat jalan orang lain. Padahal jalanmu sendiri itu juga sedang bergerak, pelan tapi pasti, tetap maju. Berhentilah mengukur hidupmu dengan pencapaian orang lain, karena dirimu adalah versi terbaik dirimu sendiri. Tidak sedang berlomba dengan siapapun, ia hanya ingin menjadi sedikit lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Sekarang aku penasaran deh, apa sih yang paling sering membuatmu membandingkan diri dengan orang lain? Apakah media sosial? Apakah karir? Atau soal pencapaian hidup? Sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa membuat orang lain merasa tidak sendirian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang terlalu keras membandingkan dirinya dengan orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.